Iya, ini Lego, tapi bukan seperti build yang biasanya. Yang kali ini itu Lego board game. Kan seperti yang saya bilang, saya juga suka main board game. Ya memang belakangan ini lebih jarang, tapi saya cukup banyak main board game. Dan termasuk di awal tahun ini saya sempat review salah satu board game, Video Game Champions, yang merupakan board game tentang menciptakan game retro ya. Bukan menciptakan game retro deh, itu seperti memainkan game retro, explore game retro. Nah, saya kan belakangan juga suka bangun Lego, dan ternyata Lego juga ada board gamenya. Dan di awal tahun ini itu Lego tuh juga udah pernah, bukan di awal tahun ini sih kayaknya rilisnya, tapi saya baru beli di awal tahun ini. Lego itu rilis sebuah board game judulnya Monkey Palace, dan buat saya lumayan suka Monkey Palace itu. Unexpected, karena saya merasa tuh gamenya Lego kemungkinan kan harusnya nggak terlalu kompleks lah, dan kebetulan saya tuh suka board game yang tipenya itu agak lebih kompleks, mungkin bukan yang super kompleks banget, tetapi yang lebih kompleks dibandingkan yang dikenal sama kalangan orang mainstream lah. Anggap aja kalau orang mainstream taunya mungkin kayak Ludo, Monopoly, kemudian ular tangga. Enggak, saya suka yang lebih kompleks daripada itu. Dan mungkin kalau buat orang yang agak tahu board game dan baru awal-awal masuk, mungkin biasanya kan mereka terus taunya party game, kemudian taunya mungkin sejenis Ticket to Ride atau Catan. Buat saya mungkin karena saya sudah lebih lama di dalam dunia board game, buat saya juga itu agak terlalu simple juga buat saya. Jadi saya suka yang sedikit lebih kompleks lagi dibandingkan itu. Jadi kalau mungkin kalian ada yang tahu ya tipe-tipe seperti Wingspan, Terraforming Mars, nah itu lebih cocok dengan selera saya lah. Itu tingkat kekompleksan yang pas buat saya. Memang ada yang lebih kompleks lagi, dan ya itu agak terlalu berat buat otak saya yang agak bodoh ini. So, untuk kemarin tempo hari yang Lego Monkey Palace itu sebenarnya hitungannya tuh termasuk cukup simple dibandingkan dengan yang biasanya saya mainkan. Cuman dari apa yang saya pikir game Lego itu, saya pikir tuh bakal lebih simple lagi. Ternyata Lego Monkey Palace tuh masih ada cukup pakai mikir lah. Ya, maaf tadi saya pause sejenak biar saya bisa ambil yang Lego Monkey Palace. Jadi ini biar saya tunjukkan sebentar. Nah, ini Lego Monkey Palace, bisa kelihatan ya, jauh lebih besar. Sekilas itu saya tuh sama Lego Monkey Palace itu saya pikir, sebentar ya, udah lama nggak dibuka nih, dan saya bungkus memang supaya nggak berdebu. Teman saya yang bantu saya membungkus board game ini di sampul plastik supaya tidak berdebu. Kalau sudah agak lama tidak dimainkan di store itu aman-aman saja gitu. Tapi kembali pada topik Lego Monkey Palace-nya sendiri, ini tuh tipe board gamenya itu dia itu ada pembangunannya gitu. Jadi elemen Legonya itu kerasa. Nah, di sini jadi kalian bisa lihat boardnya di sini, dan kalian juga dapat kayak base plate-nya Lego dapat, kemudian ada kartu objektifnya, dan kemudian elemen-elemen brick Legonya, banyak banget bricksnya dengan berbagai warna yang pas, termasuk juga warna-warna goldnya. Untuk para monkey-nya pun ada. Jadi menurut saya ini adalah board game dengan tingkat kompleksitas yang cukup pas untuk game Lego. Sekali lagi, karena game Lego itu kan bisa dimainkan untuk berbagai usia, dan gak cuman orang yang suka dengan board game saja yang mainkan. Jadi menurut saya ini oke gitu, karena stylenya itu dia tidak terlalu kompleks, jadi orang gampang bisa belajar. Tetapi buat orang yang sudah terbiasa main board game juga nggak terlalu merasa bosan, karena mungkin dirasa gameplaynya terlalu simple. Nah, karena saya cukup puas dengan board game yang Monkey Palace ini, akhirnya saya ketika dengar kalau Lego mengeluarkan lagi board game lagi, oke, ini saya singkirkan, Lego mengeluarkan board game lagi, judulnya Brick Like This, saya langsung beli tanpa pikir panjang. Ini bahkan saya belum minta teman saya bungkusin, yang biasa saya bungkusin plastik itu.
Nah, kita lihat aja, kita unboxing bareng. Dan ini rulebooknya. Oh ya, surprise, ini rulebooknya ini ternyata kalau kalian lihat ini tuh ada dari Filipina dan versi Indonesia, karena dia tipenya party game, berarti otomatis secara kompleksitas ini jauh lebih gampang dibandingkan Lego Monkey Palace yang tadi. Walaupun Lego Monkey Palace tadi aja udah nggak sulit, tapi ini lebih gampang lagi. Istilahnya ini namanya aja party game, jadi itu sesuatu yang sekali dibuka dijelaskan dalam waktu 5 menit mungkin, dan orang langsung bisa main dan bisa memuat sampai 2-8 orang. Tadi saya sempat lihat ini game ini. Kalau yang tadi ya, yang Monkey Palace tadi, kalian bisa lihat itu jumlahnya untuk 2-4 orang. Per gamenya juga cukup panjang, 45 menit, dan saran usianya 10 ke atas. Sementara kalau yang ini, karena memang ada strategi-strategi yang harus dipikirkan gitu, maupun strategi simple ya. Kalau yang ini kalian bisa lihat 2-8 orang, 15 menit, dan 7 ke atas. Nah, untuk grupnya sendiri ini tuh sebenarnya lebih bagus. Ketika saya lihat cara bermainnya itu lebih bagus dimainkan kalau dalam grup pasang-pasangan. Jadi misalnya 2 orang, 4 orang, 6 orang, atau 8 orang kayak gitu. Cuman ya tetap ada varian yang memungkinkan ini dimainkan kalau jumlah pemainnya ganjil seperti 5 orang misalnya gitu. Bisa, tetap bisa. Kalau kalian lihat di sini, ini Nirwana Games ini pasti itu Indonesia punya distributor, dan Gaming Library ini Filipina punya distributor. Saya pribadi nggak kenal Nirwana Games, tapi mungkin kalau distributor board game dan toko board game yang di Indonesia terkenal pasti tahulah Nirwana Games. Sementara Gaming Library itu Filipina punya imported board game yang paling besar, toko board game yang paling besar juga. Saya kebetulan malah tahu ownernya ini, si Hans. Anyway, oke. Kita lihat aja. Ini disediakan rulebooknya dalam bahasa Inggris. Nggak terlalu panjang, karena ini saya sudah sempat lihat, ini simple sekali sebenarnya. Ini tuh lebih stylenya party plus dexterity game, dimana kamu kalau pernah main game yang agak serupa seperti ini, namanya apa ya, Team 3. Saya dulu pernah punya board game itu, Team 3. Saya lupa udah saya jual belum, karena kebetulan grup main saya nggak terlalu cocok dengannya. Jadi itu susahnya ya, kalau board game kamu tuh tim kamu nggak cocok mainnya, jadi pasti nggak akan dimainkan gitu. Terus ini panuntunan bahasa Tagalog ya. Dan bahasa Indonesianya. Jadi memang ini untuk didistribusikan secara utama di negara ASEAN kemungkinan. Dan kita bisa lihat, ini ada kertas untuk membungkus kartunya. Kartunya ini nanti terbagi di dalam, saya baru lihat sekilas, jadi ini bukan video bagaimana cara bermain ya, jadi tolong ya, saya kalau ngomongin overview gamenya mungkin ada yang salah ya, jadi jangan terlalu didengerin. Basically ini untuk kartu objektif ini untuk permainan awal-awal, katanya disuruh singkirin dulu, karena ini tuh lebih untuk permainan advance. Kemudian sisanya itu dibagi dalam kartu yang tingkat kesulitannya itu 8, 7, 6, 5. 6 iya, dan 5. Nanti ini ditumpuk dalam stack sendiri-sendiri gitu. 5 tumpuk 6, 7, 8 gitu. Nah, setiap tim itu boleh milih satu kartu. Misalnya contoh mereka milih kartu nomor 5 gitu ya. Nah, kayak gini kan siluetnya. Nah, salah satu orang di dalam itu kan timnya berdua. Jadi salah satu itu yang boleh lihat kartunya, dan yang boleh lihat kartunya cuma orang itu gitu. Jadi 2 orang ini tuh satu berperan sebagai yang memberitahu, satu yang membangun. Yang memberitahu ini harus ngomong, untuk membangun kepada yang membangun ini kamu butuh brick yang mana aja supaya bisa menghasilkan siluet seperti di gambar ini. Nah, tim ini akan bersaing dengan tim lain, karena tim lain juga misalnya yang satu milih ini, yang satu milihnya
ini gitu. Nah, kalian yang tim ini saling adu kerjasama, siapa bisa lebih cepat menyelesaikan bangunan mereka masing-masing gitu. Nah, gunanya ini apa? Ini jam pasir ini. Jadi kalau salah satu tim sudah selesai, mereka akan langsung bilang, kami sudah selesai. Kemudian mereka langsung membalik ini jam pasir. Jam pasir ini berjalan selama 30 detik. Dan kalau 30 detik ini tim lawannya, tim pesaing belum selesai, maka otomatis mereka tidak boleh menyelesaikannya lagi. Jadi istilahnya kalau ini udah dibalik nih, wah ini udah berarti kayak memberikan time limit kepada musuhmu gitu. Jadi nggak serta-merta kalau satu tim udah selesai semuanya harus berhenti, nggak. Tapi akan ada added pressure karena berarti 30 detik berjalan selesai gitu. So sebenarnya sangat simple sih, saya baca rule-nya aja, nonton rule-nya sebentar sudah tahu. Saya akan linkkan nanti untuk rule-nya karena salah satu petunjuk rule-nya itu sudah dijelaskan dengan sangat bagus banget sama channel YouTube Watch It Played. Itu selalu menjadi acuan saya kalau saya mencari rule untuk board game. Biasanya board game sesulit apapun, kalau saya dengerin dia yang ngejelasin pasti ngerti. Apalagi untuk board game yang simple seperti ini. Ada kita lihat komponen-komponen Lego yang disediakan di sini. Ini saya gunting. Ya, isinya 48 pieces. Bungkusannya kayak Lego biasa sih sebenarnya. Dan itu saya taruh di sini. Ya, oke. Berbagai warna, berbagai style. Nah, jadi contohnya kalau yang tadi itu, buat yang tadi misalnya nih, kalau kayak gini nih, nah stylenya misalnya kayak gini. Saya ambil contoh ya, nah gini. Berarti nanti membuatnya itu yang satu ngasih tahu, kamu harus ada brick yang ini satu di sini, kemudian nanti ada lagi yang, ini ada yang kayak gini, nih nanti kan udah bener nih, bener kan? Gini. Kemudian ada yang bolong nih. Nah, tapi yang ngasih tahu itu nggak boleh nunjuk misalnya, lu butuh yang ini nih. Kalau udah kayak nunjuk itu salah, langsung harus bongkar semuanya, bongkar terus dimasukin ke sini lagi. Berarti kamu udah menyalahi rule. Jadi cuman boleh memberikan petunjuk secara verbal, tapi tidak boleh menunjuk piece yang mana yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kemudian tadi ada yang mana ini? Ini udah hampir selesai, tinggal satu lagi. Bisnisnya mana tuh? Lah saya aja nggak tahu. Ini dia. Nah ini. Nah kalau udah kayak begini, ya udah jadi gitu. Jadi sebenarnya ini sangat simple sekali sih ya. Ini saya zoom ya. Jadi sebenarnya sangat simple, dan ya kalau buat orang yang nggak suka party game, saya rasa mungkin nggak suka. Kalau nggak suka yang istilahnya maunya yang berpikir kemudian mengatur strategi dan segala macam, kelihatannya nggak bakal suka board game ini. Tapi kalau yang suka dengan semacam teamwork, dexterity, asal for fun, yang nanti bakalan, karena ini tipe board game ini saya tahu pasti yang akan terjadi kesalah kaprahan, yang ketawa-ketawa dan segala macam gitu ya. Istilahnya beneran lah Lego party game, itu separty game. Jadi tujuannya seperti itu. Cuman ya sekali lagi, party game pun kadang ada orang yang cocok dengan style party game yang seperti ini, ada yang tidak cocok, ada yang cocok dengan style party game yang seperti itu, ya macam-macam. Makanya party game pun banyak jenisnya. Jadi ya gitu aja. Kira-kira itu aja unboxing saya untuk Lego board game yang kali ini. Nah, saya kembalikan lagi, saya zoom out lagi, ya gini. Dan that's all. Saya mungkin sebenarnya setelah beli saya agak sedikit menyesal. Bukannya menyesal karena saya nggak suka board game ya. Saya pasti suka aja. Apalagi warna-warna Legonya ini cukup cantik. Dan harganya pun sendiri sebenarnya nggak mahal sama sekali. Saya dapat ini di bawah 400. Sebenarnya di bawah 350 bahkan. Jadi sebenarnya untuk harganya tidak terlalu mahal, sama sekali tidak terlalu mahal. Nah, cuman pertanyaannya adalah ini jujur aja bukan tipe board game yang disukain sama grup saya maupun sama istri saya. Jadi saya nggak yakin saya ada teman untuk
memainkan ini ya, kecuali mungkin kalau adik saya yang masih kecil mau memainkannya. Anyway, that's all for the review. Thank you, and I'll see you in the next build, Lego build. Yaudah, gitu aja ya. Bye.